kita selalu mengatakan bisnis nggak boleh ikut tren. Yes. Tapi kalau digital itu memang ngikutin tren, Harus. gitu kan ya. Ini yang kadang-kadang katanya nggak boleh ikut tren, tapi kok ini kalau digital harus ikut tren. Iya, kalau nggak ketinggalan kereta. Smart Business. Smart listeners, perkembangan teknologi memaksa pebisnis ya untuk bisa terus beradaptasi, salah satunya melalui transformasi digital. Sebenarnya bagaimana ya kesiapan kita dan gimana situasinya? Apakah sudah seharusnya kita bertransformasi secara digital? Pada saat ini dalam Smart Business, saya Audrey Joanna akan berbincang bersama salah satu narasumber favorit ya dalam Smart Family Business, ada Mbak Patricia Susanto, CEO di Jakarta Consulting Group. Halo Mbak Patri. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Sehat Gimana selalu. Gimana kabar? Mbak? Semangat selalu. Semangat. Oke. Kita ngomongin transformasi digital juga harus semangat gitu ya. Karena Betul. kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang mungkin akan kita pergunakan untuk membuat pekerjaan kita efektif dan efisien seperti itu, Mbak Patris. Betul Tapi banget. kenapa nih saat ini kita sudah harus mulai aware gitu dengan transformasi digital khususnya di bisnis? Oke. Topik transformasi digital itu kan sudah lama ya Mbak ya. Udah mungkin dari saya join bisnis itu Oke. sudah dibicarakan. Transformasi digital itu seperti apa sih? Apa yang kita harus lakukan? Nah, ini kalau kita melihat penting apa tidak, pasti ini penting karena akan menjadi drivers dari pertumbuhan perusahaan. Nah, yang perlu dicermati juga adalah untuk smart listeners yang punya bisnis, lebih ke digitalisasinya mau di bagian apa? Oke. Apakah mau di bagian internal ataukah mau bagian eksternal? Itu yang perlu dicermati sebenarnya. Mau transformasinya seperti apa? Oke, berarti harus tahu dulu needs-nya. Betul. Kebutuhannya seperti apa Betul. gitu. Tetapi selain itu apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan gitu, Mbak, dari sisi internalnya? Mungkin kesiapan SDM-nya kah? Oke. Atau mungkin teknologi yang sebelumnya nih sebenarnya masih mumpuni nggak sih? Gitu, Betul. seperti apa? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus tuh. Karena kita selalu mengatakan kita harus transformasi digital nih. Yes. Tapi nggak tahu mau ngapain Yeah. gitu kan. Nah, kita harus melihat investasinya gitu. Pertama-tama kalau orang bisnis kan hitungannya nggak jauh-jauh dari ujungnya duit ya. Yes, ujungnya duit. Akhirnya investasi itu akan bisa men-saving. Kalau untuk internal kita bicara cost saving. Oke. Apakah itu dari waktu, apakah itu dari biaya, apakah itu dari sumber daya. Itu semua adalah internal, kita melihat dia akan savingnya seperti apa sih, gitu kan? Akan membuat pekerjaan kita lebih mudah atau tidak. Kemudian kalau eksternal kita melihat apakah marketnya memerlukan hal tersebut. Apakah juga memang daya cara berpikir customer sudah berubah. Nah, itu semuanya yang menjadi perlu atau tidak. Impact-nya sejauh mana sih ke dalam bisnis? Investasinya cucuk nggak sih sebenarnya? Benar. Kalau kita investasi tuh cucuk nggak sih? Kalau enggak ya jangan gitu kan. Jangan ikut-ikutan lah. Yang penting adalah tadi itu, kalau mau cost saving di bagian apa? Kalau eksternal, customer-nya perilakunya seperti apa? Kalau customer-nya tradisional, Oke. ya nggak usah, gitu, Dipaksakan nggak usah gitu dipaksa. ya. Kalau customernya milenial semuanya, anak-anak muda semuanya apalagi sekarang Gen Z Gen ya, Z, ya harus gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau kita lihat dari situ baru kita menentukan investasinya cocok apa enggak. Oke, ini harus menjadi perhatian gitu ya, jangan sampai FOMO lah ya, Mbak Patris ya. Semua lagi transformasi digital kita ikut-ikutan, padahal sebenarnya ya customer ataupun mungkin di dalam internal kita pun belum mumpuni gitu. Sayang nanti sistemnya sudah dibangun dan lain sebagainya tapi tidak bisa digunakan gitu. Nah, ini juga menjadi menarik gitu Mbak Patris, ketika kita bicara tentang transformasi digital. Ini kan juga perkembangan sangat pesat dan bahkan mungkin kita juga harus punya strategi ya untuk bisa melihat sebenarnya kebutuhannya ke depannya apa gitu. Sekarang kita mempersiapkannya apa. Ini apa yang harus dilihat ke depannya sehingga juga kita bisa tetap fit in dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, menarik itu adalah kita harus melihat tren ke depan, gitu kan. Kita selalu mengatakan bisnis nggak boleh ikut tren. Yes. Tapi kalau digital itu memang ngikutin tren, Harus. gitu kan ya. Ini yang kadang-kadang katanya nggak boleh ikut tren, tapi kok ini kalau digital harus ikut tren. Iya, kalau nggak ketinggalan kereta. Tinggal kita sepertinya kalau smart listeners kita kategorikan mungkin medium level and up gitu ya bisnisnya ya.
itu kita bolehlah ikutnya followers aja, nggak usah pionir. Oke. Pionir itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Iya. Yang mereka investasi dulu, mengenalkan produk-produk digital kepada masyarakat. Nah, kalau mereka udah mulai, kita lihat nih, mirip nih kayak bisnisnya sama kita ya. Oke. Boleh deh kita ikut-ikutan gitu. Nah, Iya, masuknya dari situ. Jadinya tidak usah kita memprediksi terus kita investasi, kita buang energi. Kita lihat dulu, biarkan yang pemain-pemain besar nih maju dulu. Kalau dia udah sukses, oh kayaknya Ikutin bisa di nih kita belakang ikutin ya. di belakang Oke. gitu. Biarkan mereka yang berinvestasi, mereka yang trial and error, baru kita ikut. Oke. Gitu. Itu dapat datanya gimana tuh Mbak Patrice? Ini harus banyak riset kan berarti? Betul, harus deket juga dengan customer. Oke. Ini juga penyakit digital. Jadinya kita mengandalkan semuanya digital, kita nggak ketemu muka sama customer. Kita nggak ada touch-nya ya, beda ya Mbak ya. Kalau kita nge-zoom Ketemu. aja sama begini kan beda. Nah, itu yang kita kadang-kadang saking kita fokus ke digitalnya, semuanya pakai template. Ya kan, ada selalu kalau digital kan ngomongnya template, efisiensi, best practices. Nah, itu yang memang kita harus ada touch-nya juga ke customer untuk tahu perlu apa enggak sih. Kalau nggak ada touch-nya, pasti kita akan kira-kira akhirnya mungkin dapat 40%, 30%, tapi tidak akan lebih dari 60%. Oke, jadi harus tetap dilihat ya kebutuhan di dalam dan juga kebutuhan di luar seperti itu. Nah, pastinya juga smart listeners yang mungkin masih mendengarkan topik ini gitu ya, ini juga penasaran Mbak Patrice, mungkin terakhir gitu ya, challenge terbesarnya deh ketika kita melakukan transformasi digital, karena kan bicara tentang transformasi digital ini juga transformasi yang sangat besar dan merubah seluruh aspek, seluruh sistem gitu dalam sebuah bisnis. Ini apa yang harus Yang paling penting? terbesar biasanya adalah cuma satu, Apa tuh Mbak? kebiasaan. Oke. Yang nggak bisa didigitalisasi kan adalah kebiasaan kita. Kita sudah biasa melakukan hal seperti ini. Kita harus masukin data sekarang yang tadinya semua ada di pikiran kita masukin data. Ya. Gini aja deh paling gampang. Kita semua udah biasa pakai WhatsApp gitu kan. Digital bener. Banget, ya. Efisien nggak? Enggak. Gitu. Semuanya pakai WhatsApp. Iya. Kemudian datanya dari WhatsApp harus mau dipindah ke server. Itu aja udah susah banget biasanya. Itu keluhan sejuta umat lah. Nah, itu yang merubahnya itu paling susah adalah kebiasaan kita, cara kita, habit kita, itu yang paling sulit untuk kita merubah transform ke arah digital. Yes. Memang transformasi kan juga butuh waktu gitu ya Mbak ya, dan Betul. juga pastinya konsistensi. Jadi untuk smart listeners, pebisnis di luar sana yang sedang menyaksikan, semangat gitu ya untuk bertransformasi digital. Semoga challenge-challenge-nya juga bisa teratasi dengan baik sehingga lebih efisien dan juga efektif ke depannya. Betul. Baik dari kinerja dan juga mungkin revenue ke depan. Amin. Ya. Amin, amin, Oke, amin. kalau begitu ini dia ujung perbincangan kita pada kali ini. Nanti kita juga akan membahas banyak topik dalam smart business, pastinya bersama Mbak Patricia Susanto. Kita akan ketemu lain waktu. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Smart Business.